Yang sampai sini Langsung tiga muka ya. sampai ini. Oke. Nah, Berarti ke belakang ya. posisi tadi dari nafas, hukuman dan penghargaan. Hukuman. Sana ada agama lain juga. Ya, standby ya saudara. Belum. Oh, dari situ nih. Belum. Dia ketawa loh. Tiga, dua, satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir pada hari ini. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu. Jadi saya meminta tolong kepada Bapak Roni untuk memberikan doa ya agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Roni dipersilahkan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzilana min jami'il ahwal wal afati wa taqbalana min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha inda ma'al darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Roni atas doanya. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, pertama-tama izinkan di sini kami mengenalkan diri. Jadi di sini kami akan melakukan aksi nyata yang dimana tugas ini adalah tugas pada modul 1.4 dan kami di sini CGP angkatan 11 dengan fasilitator yaitu Ibu Anissa dan juga praktik pengajar Ibu Nurul Huda dan juga Ibu Nur Milawati. Nah, sebelum itu kami ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada yang tahu disiplin? Yang ya silakan Bapak Roni. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Kemudian ada lagi yang lainnya yang tahu aja disiplin itu apa sih gitu. Ada Bu, mentaati peraturan. Nah, berarti menaati peraturan. Ada lagi satu lagi? Bu, kegiatan yang sering dilakukan Bu berulang-ulang. Kegiatan yang sering dilakukan berulang-ulang. Oke. Sekarang kami akan melakukan penyebaran pemahaman diseminasi budaya positif. Jadi di sini nanti akan ada 3 materi. Materi pertama yaitu tentang budaya positif. Kemudian yang kedua keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga yaitu restitusi segitiga. Jadi yang pertama itu adalah materi budaya positif yang akan dibawakan langsung oleh saya sendiri.
Di sini bisa Bapak Ibu lihat di layar. Budaya positif atau disebut dengan ekosistem positif. Jadi, apakah Bapak Ibu tahu yang digambar tersebut itu gambar siapa ya? Ya, Ki Hajar Dewantara. Jadi kita dunia pendidikan itu berpacu pada Ki Hajar Dewantara. Di sini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam pada padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Itu Ki Hajar Dewantara, yaitu pada dasar-dasar pendidikan. Silahkan Pak lanjutkan. Kemudian eksplorasi konsep itu ada 6. Yang pertama perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua arti disiplin. Dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, pada perubahan paradigma di sini ada contoh kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. A itu Anda, B itu adalah teman Anda. Contohnya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan teman Anda. B akan mencoba dengan sekuat Anda dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Jadi di sini misalkan kalau A itu saya, kemudian B itu adalah teman saya. Jadi saya itu membuat tulisan pada kertas, kemudian saya genggam. Setelah saya genggam, saya meminta kepada teman saya untuk bagaimana caranya supaya saya menggenggam supaya saya bisa membuka tangan tersebut agar yang di dalam tangan saya ini bisa diketahui oleh teman saya. Kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini tadi yang pertanyaan saya pertama yaitu disiplin. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Kemudian di sini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, di sini ada teori motivasi perilaku manusia, ada 3, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, untuk menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pembelajaran harus secara merdeka, di mana merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah atau akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian di sini ada budaya positif. Budaya positif itu lingkungan positif. Lingkungan positif yang artinya di dalam lingkungan tersebut hanya ada ucapan-ucapan atau perilaku yang positif. Kemudian dilanjutkan dengan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu pasti wali murid itu membuat keyakinan kelas dulu sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran. Keyakinan kelas itu biasanya dibuat bersama dengan anak-anak.
Kemudian baru kita buat kesepakatan kelasnya. Jadi kesepakatan kelas itu nanti akan mungkin selama 1 semester atau 2 semester. Jadi kalau 1 semester ternyata ada yang kurang dari kesepakatan kelas itu, mungkin nanti pada saat di semester 2 Bapak Ibu bisa merefleksikan apakah diubah atau tidak diubah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Dharma, yaitu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Terima kasih. Kita menyenangkan aja, maka kita break sebentar Bapak Ibu lah. Setelah aja akan kita lanjutkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Aulia. Nah, sebelum Ulun melanjutkan tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, di sini Ulun memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama Ulun dan Wijaya, CGP Angkatan 11. Nah, di sini Ulun melanjutkan materi tadi tentang keyakinan kelas. Nah, benar apa kata Bu Aulia? Biasanya kita sebelum awal pembelajaran pasti kita membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu harus disepakati oleh siswa dan gurunya. Nah, sebelum membuat kesepakatan kelas, maka kita harus tahu nilai apa yang kita inginkan di kesepakatan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, di sini kan kita menggunakan helm itu nilai yang ingin kita ambil, yaitu salah satunya nilai keselamatan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, di situ keyakinan yang kita ambil dengan kita menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, itu kita meyakini yaitu nilai kesehatan baik itu bagi kita maupun bagi siswa kita. Dan pertanyaan pemantik yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di situ nilai yang kita ambil yaitu salah satunya nilai disiplin dan tanggung jawab. Nah, nilai-nilai keselamatan, kesehatan, dan disiplin serta tanggung jawab itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Artinya apa? Sebelum kita membuat kesepakatan kelas, maka kita harus tentukan dulu keyakinan apa yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita. Lanjut, Bu. Nah, contoh di sini ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu nanti jawablah.
Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di situ nilai atau keyakinan apa yang ingin kita tanamkan kepada peserta didik kita. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu keyakinan atau nilai apa yang akan kita terapkan ke peserta didik kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, sama keyakinan apa yang akan kita tanamkan. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor atau di kalau kita bahasa Banjar itu di pelatarannya. Nah, di situ ada nilai-nilai keyakinan atau kebajikan yang kita tanamkan. Mungkin sebelum ke jawabannya, Bapak Ibu ada yang ingin menjawab? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu nilai apa yang ingin ditanamkan? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Nah, kita simpan dulu jawaban dari Pak Roni dan Ibu Turia. Nah, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keselamatan, ya. Nah, kita tampung juga jawaban dari Ibu tadi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, ya. Nah, lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Keamanan, keselamatan bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Kenyamanan. Nah, lanjut, bergantian atau menunggu giliran. Nah, biasanya ini nilai apa yang kita tanamkan? Disiplin. Terus gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ada lagi? Kesehatan. Keselamatan. Nah, lanjut Bu. Nah, di situ selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai yang bisa kita tanamkan yaitu nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Di situ bisa juga menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen atau tanggung jawab dan disiplin bisa juga di situ dibuat nilainya. Dilarang melakukan kekerasan, betul tadi, yaitu nilai keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau nilai kesabaran. Nah, gunakan masker, benar tadi, kesehatan dan keselamatan. Sama, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Lanjut Bu. Nah, ini salah satu contoh kesepakatan kelas. Nah, berdasarkan nilai yang kita tanamkan tadi. Nah, itu contoh misalnya mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Nilai apa yang ingin kita tanamkan di situ? Rasa aman adalah hak setiap orang. Tertib saat belajar mengajar. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar sekolah. Dan terakhir, menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Lanjut Bu. Nah, keyakinan sudah, lalu kita masuk ke perbedaan hukuman dan sanksi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu aja hukuman itu seperti apa, sanksi itu seperti apa. Nah, di situ ada perbedaannya. Biasanya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya itu salah satunya berupa fisik Bapak Ibu lah. Nah, misalnya kita waktu dulu misalnya kada hafal kalian disuruh diri, habis itu dicubit gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari hukuman. Adapun sanksi atau konsekuensi itu tuh anak sudah tahu padahal, tetapi ingat tetap ia melakukan. Contoh misalnya kita di kelas kan ada kesepakatan kelas, misalnya
konsekuensi itu misalnya harus kan di kesempatan kelas kita mengumpul tugas tepat waktu. Apabila tidak tepat waktu, misalnya harus mengerjakannya setelah waktu jam istirahat atau setelah istirahat. Nah, di situ anak tuh sudah tahu padahal hukuman dampak apabila anak tersebut melakukan, tapi anak tersebut masih melakukan. Kalau hukuman tuh biasanya berupa dadakan, misalnya anak kita terlambat, lalu biasanya kita menyuruh memutiki sampah, padahal itu kan tidak terencana. Kalaunya konsekuensi itu sudah terencana berdasarkan kesepakatan kelas yang kita buat tadi. Nah, antara hukuman dan konsekuensi ini sebagai kita seorang pendidik ini padahal tidak boleh dilakukan, tapi contohnya ulun sendiri sering melakukan hukuman kepada anak, padahal setelah mengikuti CGP ini kita tuh tidak boleh memberi hukuman kepada anak karena di situ ada dampaknya nanti untuk anak. Lanjut, Bu. Nah, di sini berdasarkan bagian di atas tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman tadi bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, artinya ada kesepakatan antara kita dan siswa apabila kita melakukan kesalahan apa dampaknya baginya. Nah, kalau hukuman ini sifatnya mendadak. Nah, sedangkan konsekuensi. Nah, tadi hukuman tadi bisa berupa fisik maupun psikis, misalnya kita menyambati anak apa misalnya. Nah, itu salah satu dari hukuman juga. Nah, konsekuensi di situ adalah, nah tadi kalau bilang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui antara murid dan guru. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, tidak nyamannya seperti apa? Di sini contoh, misalnya murid tidak menyelesaikan tugas pada batas waktu yang diberikan, maka konsekuensinya murid tersebut akan kehilangan waktu istirahatnya dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalan. Nah, tadi kan kita membuat peraturan kelas, apabila melanggar maka hukumannya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan konsekuensi, artinya kita sudah sepakat dengan siswa. Nah, di sini seperti tadi, menurut Bapak Ibu yang mana hukuman, yang mana konsekuensi? Yang pertama contohnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, kita tampung jawaban dari teman-teman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali setelah terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat jam pelajaran PJOK, hukuman. Nah, bisa kita lihat jawabannya. Iya, betul sekali jawaban Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama itu hukuman. Yang kedua yaitu hukuman juga. Yang ketiga hukuman. Yang keempat sanksi atau konsekuensi. Yang membersihkan tumpahan air tadi sanksi atau konsekuensi juga. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran sanksi atau konsekuensi. Nah, sanksi tadi bisa berupa hukuman. Secara jelasnya kalau sanksi itu bisa berupa fisik tadi. Nah, bisa juga dengan kalimat yang kurang bagus. Lanjut, Bu. Nah, kita di sini melanjutkan materinya yaitu 5 posisi kontrol yang kita miliki. Nah, kita ada tahu berada di posisi kontrol yang mana. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, jujur terus terang kalau di diri ulun kebanyakan masih menggunakan posisi kontrol menghukum.
Nah, padahal yang bagus itu sebagai seorang guru atau pendidik kita harus di posisi kontrol manajer, di mana di situ ada perbedaan antara penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, contoh di sini guru berbuat. Kalau yang penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir anak. Kalau pembuat orang merasa bersalah, di situ kita bisa berceramah. Nah, namun ada kata-kata di situ seharusnya ibu kecewa. Nah, di situ seolah-olah kita kecewa dengan kelakuan yang dibuat oleh siswa kita tadi. Nah, di situ ada juga sebagai teman atau membuatkan alasan-alasannya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu, laksina gawi tugasnya. Kena punya pada digawi, ibu disariki kepala sekolah atau bapak disariki kepala sekolah. Nah, di situ posisi kita tuh sebagai teman atau lakasina berasihi kelas kita. Kena punya kada berasi kita bapak pulang yang takana sariki ibu. Nah, misalnya seperti itu bapak pulang. Nah, itu posisi sebagai teman. Atau adapun pemantau di situ menghitung dan mengukur. Nah, di situ kita bisa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, misalnya ada anak tadi tidak bisa mengerjakan tugas, maka di situ kita bisa menanyakan kepada siswa terus apa yang akan siswa tersebut lakukan. Misalnya tadi anak ada mengerjakan tugas, lalu kita tanyakan kepada anak, nah supaya tugas itu terkumpul kayak apa, ulun gawi pak ajar biar aja waktu istirahat ulun ulun gunakan gesan mengerjakan tugas. Nah, di sini salah satu contoh pemantau. Adapun posisi yang paling bagus yaitu manajer. Manajer ini kita kadang langsung memvonis anak, tetapi kita tenangkan dulu anaknya, habis itu kita tanyai anaknya, habis itu pulang kita takuni keyakinan kelas apa yang dilanggar. Nah, setelah itu pulang si anak kita tanyai lagi untuk memperbaiki atau tidak mengulangi kesalahan tersebut, apa yang dia lakukan. Artinya anak sendiri yang mencari memecahkan masalahnya tadi. Contoh misalnya anak tersebut terlambat, lalu kita tenangkan dulu, jangan langsung misalnya kita sariki. Nah, biasanya kalau ulun kan kerancangan penghukum pasti ngapa nih terlambat ini misalnya. Nah, padahal yang bagus tuh kita tenangkan dulu. Misalnya ada kawannya, jangan langsung di kawannya, tunggu kawannya istirahat, kita panggilnya, kita pandirinya kenapa terlambat. Misalnya ini pak yang alasannya kenapa jadi kayak ini, keyakinan kelas apa yang dilanggar misalnya. Terus supaya kada terlambat lagi, kayak apa cara pian menyelesaikannya misalnya. Nah, itu kalau karena belum ini biasanya kan pasti misalnya terlambat misalnya langsung nanti kita vonis si anaknya, padahal kita kada tahu si anak tuh kenapa jadi terlambat. Seharusnya kita tanyakan terlebih dahulu. Lanjut Bu. Nah, di sini penghukum. Nah, biasanya aja penghukum dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, atau dengan mata melotot atau jari yang menunjuk-nunjuk misalnya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Jangan langsung memvonis anak. Nah, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu ya? Nah, terus perasaan murid, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Lanjut Bu. Nah, akibatnya di sini murid marah dan mendendam kepada kita dan bersifat agresif. Nah, biasanya bila bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, atau kayak kita tuh bahasa Banjarnya tuh merahas lah misalnya. Nah, ini memusangnya. Nah, artinya dampak bagi anak tuh sangat tidak baik. Lanjut Bu. Nah, membuat orang lain merasa bersalah di sini dengan suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh. Nah, misalnya contoh, adik kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali kepada ibu. Nah, seolah-olah anak tuh merasa ya bersalah. Nah, akibatnya di sini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Muridnya akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Nah,
Artinya ini lebih bahaya lagi daripada sikap penghukum, karena emosinya akan tertanam rapat di dalam. Kalau yang penghukum tadi kan ya tadi bisa merasa rahas apakah yang dilampiasakannya, kalau ininya dipendamnya. Nah, yang ketiga teman. Nah, teman ini ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Adi, ayolah, bagaimana kamu sih? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Nah, artinya kayak kita berpanderan lawan kawan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Nah, di situ kan kadada laginya menyuruh menghukum, tapi seolah-olah kayak kawan. Nah, akibatnya murid akan merasa senang dan akrab. Nah, biasanya nih kenanya bisa berkisah kenapa jadinya terlambat tadi. Nah, lanjut Bu. Nah, terus pemantau, suaranya datar, bahasa tubuhnya yang form itu apa ya artinya lah. Nah, guru, adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Nah, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, si anak tuh sudah tahu padahal apa yang harus dilakukannya apabila terlambat. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas. Nah, artinya di sini anak itu sadar seorangannya. Oh, berarti misalnya ini melakukan ini konsekuensinya tadi. Nah, lanjut Bu, yang terakhir. Nah, akibatnya di sini memahami sanksinya tadi. Murid sadar seorangannya harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolahnya. Lanjut Bu. Nah, manajer. Nah, di sini nada suara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, di sini contoh pertanyaannya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi tahu Pak jam 7. Nah, ini hampir mirip Bapak Ibu lawan pemantau manajer nih. Nah, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, artinya anaknya seorangan yang mencari solusinya. Nah, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, baik, itu yang bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Nah, kita takuni lagi, apakah besok terlambat lagi lah? Misalnya di sini jawabannya kada Pak, saya akan hadir tepat waktu. Nah, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, mungkin nanti karena ada video Pak Pinky lah tentang posisi kontrol di restitusi segitiga kena. Nah, ini ada kaitannya kena. Nah, di sini posisi manajer, suara tadi guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman ataupun murid. Nah, lanjut Bu. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu lah bedanya penghukum, terus membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, bisa kalian lihat di situ ada perbedaan-perbedaannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini contoh posisi penghukum yang dilakukan gurunya.
pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Nah, di sini Apa kami memberi coba? kesempatan kepada siswa Alasan untuk kamu apa lagi? menyampaikan alasannya. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Nah, menggunakan Saya- kata-kata yang Dasar kurang pemalas. bagus. Nah, Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. ini contoh dari pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, di sini samanya tidak memberi kesempatan Posisi anak membuat untuk rasa memberikan bersalah alasannya. berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Adapun contoh dari posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya Nah, sayang. di sini seolah-olah Iya, Bu. guru dan Habis muridnya saya seperti mau teman. saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, di sini gurunya tidak memberikan kesempatan untuk anaknya untuk memberikan alasan kenapa jadi siswanya terlambat tadi. Namun kata-katanya sudah santai. bagus, Murid akan merasa senang, aman, dan akrab
dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Terus posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah setelah 5 video tadi mungkin Bapak Ibu melihat contoh dari penghukum, terus pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di situ kita sebagai seorang pendidik itu disarankan sebagai manajer. Namun tidak mudah Bapak Ibu kita sebagai manajer
tidak semudah kita memandang istilahnya, perlu proses yang kita lakukan. Tapi mudah-mudahan dengan kita mengetahui 5 posisi kontrol tersebut, kita bisa belajar sampai ke posisi manajer tadi. Nah, di posisi manajer itulah yang paling bagus, di mana di situ kita diberi kesempatan, kita bisa memberi kesempatan kepada anak untuk menyampaikan alasan-alasannya, serta anak sendiri yang mencari solusi tentang masalah yang dihadapi anak tersebut. Nah, namun tergantung Bapak Ibu lah masalahnya tuh. Namun masalah terlambat nih mungkin mudah aja kita kerjakan, tapi misalnya ada masalah-masalah yang lain atau keluarganya kah, nah itu perlu waktu. Ada pas waktu kami ruang kolaborasi lah, ada sampai tahunan untuk menyelesaikan masalah pada anak tersebut. Nah, lanjut Bu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Rafiki Hidayat. Baik, tepuk tangan dulu kepada Bapak pertama. Cukup. Baik, Bapak, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya restitusi ini Bapak Ibu digunakan ataupun diaplikasikan pada saat terjadi sebuah kasus ataupun peristiwa yang tidak sesuai dengan peraturan ataupun keyakinan kelas yang telah kita buat. Baik, selanjutnya Ibu. Oke. Untuk mengatasi kasus atau kesalahan dari seorang siswa yang telah terjadi, itu bisa digunakan yang namanya segitiga restitusi, yang dimana di dalamnya terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Baik, untuk menstabilkan identitas, kembali dulu Ibu. Oke. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan juga dia juga bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya lagi validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, pada dasarnya untuk menstabilkan identitas, itu prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, sekali lagi, prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya siswa yang melakukan kesalahan itu bisa digunakan untuk dirinya sendiri sebagai pembelajaran. Selanjutnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah tadi untuk menjadi positif terhadap dirinya. Baik, adapun biasanya dikatakan oleh guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, selanjutnya lagi Ibu Aulia. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya ada basic need-nya. Itu ada 5. Yang pertama itu power atau kekuatan, yang kedua freedom, kebebasan, yang ketiga love and belonging, itu adalah kasih sayang dan ingin diterima, yang keempat kesenangan atau survival, yang terakhir itu adalah bertahan hidup.
Nah, biasanya anak-anak ataupun siswa kita itu pastilah memiliki sebuah alasan mengapa hal itu dilakukan, mengapa hal itu terjadi, dan mengapa mereka berbuat seperti itu. Itu pasti ada alasannya. Nah, alasan tersebut pasti berkaitan dengan yang namanya basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Baik, oke. Adapun kata-kata yang biasanya dikatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Oke, baik. Selanjutnya, selamat datang Ibu. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin menjadi alasan mengapa seseorang melakukan hal tersebut. Yang pertama itu adalah survival. Survival, bertahan hidup, makan, minum, tidur. Selanjutnya lagi adalah belonging atau cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Yang biasanya rasa kasih sayang, rasa aman, rasa ingin diperhatikan, yang biasanya dimunculkan oleh siswa-siswa kita dalam kelas. Selanjutnya lagi ada penguasaan. Penguasaan ini biasanya berkaitan ingin menang, ingin menjadi yang terbaik. Selanjutnya lagi ingin yang selalu menjadi pemimpin, biasanya itu penguasaan. Selanjutnya ada kesenangan. Kesenangan ini contohnya bisa pada saat melakukan permainan. Ada anak yang semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan melakukan permainan itu luar biasa. Ada anak yang semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan banyak menonton video. Ada anak yang senang, ada yang tidak. Itu sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya lagi kebebasan. Nah, kebebasan ini melihat gambarnya Bapak Ibu, itu ada gambar apa? Kupu-kupu. Oke, kupu-kupu. Nah, kupu-kupu yang berwarna-warni ya. Artinya yang dimaksud dengan kebebasan ini adalah eksplor anak terhadap sesuatu hal. Misalnya menggambar. Misalnya lagi anak tidak terlalu suka dengan gaya belajar gurunya, misalnya mencatat atau menulis terus setiap hari. Terkadang anak bisa mengeluh, Pak, Bu, menulis lagi kah? Menulis lagi kah? Atau misalnya gurunya ketujuh menggambar aja. Nah, itu saran lo tidak perlu dilakukan lah. Kita bisa mengeksplor dengan hal lainnya agar kebutuhan dasar anak tadi terpenuhi. Baik. Selanjutnya Ibu. Oke, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi tindakan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Artinya menanyakan keyakinan ini adalah menanyakan keyakinan kembali kepada anak tersebut yang telah melakukan kesalahan beserta alasannya dan mencari solusi bagaimana agar hal tersebut bisa diperbaiki dan tidak terjadi lagi. Adapun pertanyaan gurunya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, baik, selanjutnya Ibu. Oke, kita akan menyimak sebuah video yang saya buat pribadi sebagai pemenuhan tugas juga, sekaligus memberikan sedikit contoh bagaimana melaksanakan restitusi segitiga. Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Kali ini saya akan melakukan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya.
Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Baik, untuk kasus pertama, Rajik adalah siswa kelas 4. Selama seminggu terakhir, Rajik sering sekali terlambat. Ibu penjaga piket pun melaporkan kepada wali kelasnya agar kejadian ini ditindaklanjuti. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kayak apa kabar Rajik, Nak? Alhamdulillah baik Pak. Biasanya Peh di rumah jam berapa kuring? Jam 9 malam Kak. Tapi beberapa malam ini lewat Kak. Pada jam 9 malam. Nah, Bapak tadi baru mendapat laporan dari guru piket bahwasanya Rajik dalam suatu minggu ini sudah banyak kedapatan datang ke sekolah itu terlambat. Bujur Nak? Ini Pak, bujur itu ulun hari ini kan terlambat 2 kali masuk sekolah. Nah, di sini Bapak kadang alhamdulillah lah, yang namanya manusia, karena kayak pasti pernah berbuat salah. Yang penting kayak apa kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Setuju kan? Ini Pak, ulun setuju lah pendapat Ian. Nah, kalau kayak itu kita coba cari sama-sama solusinya. Ini Pak. Oke, sekarang coba Rajik kisahkan Bang, kenapa jadi saya terlambat ke sekolahan? tindakan yang salah itu menanyakan alasan si Rajik mengapa jadi terlambat dalam 1 minggu. Jadinya landung ulun guring. Oke, kalau Bapak boleh tahu Nak, main apa program di HP itu Nak? Banyak kai game ini TikTok, FFNL, banyak lagi yang lainnya. Rajik ingatlah keyakinan kelas kita yang berkaitan dengan perihal terlambat ini. Ini Pak, ingat. Apa Jik? Datang tepat waktu Pak Ai. Nah, iya betul sekali, datang tepat waktu. Kira-kira kalau kita terlambat datang ke sekolah itu apa kerugian yang kita dapat Nak? Ketinggalan pelajaran Pak, habis itu dapat tugas tambahan mengganti piket. Nah oke, Rajik sudah mengetahui lah bahwa terlambat itu tindakan yang tidak sesuai lawan keyakinan kelas kita, dan juga banyak kerugian yang dia dapat. Salah satunya tadi bisa ketinggalan pelajaran lah. Nah, sekarang coba Bang Rajik pikirkan kayak apa lah supaya Rajik kada terlambat lagi ke sekolahan. Mengatur jadwal main HP pas kayak ulun dari siswa yang melakukan Nah, bisa itu nanti coba pian terapkan di rumah lah mulai hari ini lah. Nanti Bapak juga akan bekerja sama lawan kuitan pian di rumah supaya Rajik kada terlambat lagi ke sekolahan lah. Ini Pak, sebelumnya ulun hendak minta maaf karena minggu ini sering sekali terlambat masuk kelas Pak. Mulai hari ini ulun coba mengatur waktu main HP Pak. Oke Nak kelas, sekarang silakan pian kembali ke kelas Nak kelas. Ini Pak, ulun ke kelas dulu. Oke, baik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu lah. Apakah anaknya kemungkinan akan terlambat lagi? Bisa jadi. Nah, yang namanya proses restitusi itu dilakukan pertama, harapannya tidak mengulanginya lagi. Nah, gitu. Baik, mungkin cukup sampai di situ. Sekarang kita supaya lebih semangat, soalnya lu lihat wajah-wajahnya sudah mulai mengantuk kayak gini. Kita berdiri dulu sebentar, kita lakukan SPK ini. Ibu tegang. Oke, silakan berdiri Bapak Ibu. Oh, belum lagi sebelah lagi. Oke.
Five, four, 3, 2. Baik, tangan dulu untuk kita semua. Baik. Lagi silakan Pak. Baik, setelah ini kita akan coba menyelesaikan sebuah kasus yang dimana dari materi yang disampaikan tadi bisa kita implementasikan atau kita aplikasikan pada kasus ini Bapak Ibu lah. Untuk kasus pertama, ulun kembalikan kepada Ibu Aulia. Oke, Bapak Ibu, baik. Tadi sudah kita mendengarkan 3 materi. Jadi di sini kita akan mengimplementasikan apakah Bapak Ibu bisa menangani kasus-kasus yang sudah kami sediakan. Jadi ada 3 kasus. Kasus pertama, kasus kedua, dan kasus 3. Kasus pertama itu kasus saya, kemudian kasus kedua Bapak Dharma, dan kasus terakhir yaitu Bapak Vicky. Jadi untuk kasus pertama, di sini ada Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Silakan Bapak dilanjutkan. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan, apakah Dino bersedia meminta maaf dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3
3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah gak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk tanpa tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau. Jadi di sini ada kasus Anto dan Dino, yaitu pada kasus adu mulut yang salah satunya itu mengakibatkan salah satu 3 kancing bajunya itu terlepas. Jadi yang korban ini dia mau kancing bajunya itu ke semula karena dia takut dimarahi oleh orang tuanya. Silahkan Bapak. Jadi di sini nanti ada pertanyaan. Kira-kira posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jadi tadi ada 5 kontrol posisi guru. Yang pertama apa tadi ya Bapak Ibu? Sambil mengingatkan nih. Penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira dari pertanyaan tadi yang sudah saya bacakan, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Suti di sini? Ya, Ibu Cynthia, silakan. Terima kasih, izin menjawab. Posisi kontrol Ibu Suti itu sebagai manajer. Beliau menenangkan dan mendengarkan, kemudian menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Kemudian mengajak kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, berarti kalau menurut Ibu Cynthia, yaitu posisi kontrol yang sudah diterapkan oleh Ibu Suti itu adalah posisi sebagai manajer. Kemudian hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesinambungan? Ditemukan dulu Bu ya, dua-duanya diobrolkan, kemudian diberikan solusi. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Sepertinya tidak ada ya, ada lagi? Ada? Nggak ada, coba kita next Pak. Nah ya, di sini posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah, hal-hal apa saja sehingga Anda berkesinambungan demikian. Posisi kontrol yang dilakukan yaitu posisi kontrol manajer. Betul sekali kata Ibu Cynthia. Karena di sini Ibu Suti sudah menenangkan dan mendengarkan nih dari kedua belah pihak, bukan cuma satu pihak saja. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Jadi setelah mendengarkan, kemudian Ibu Suti memberikan solusi bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga, mengajak kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Jadi dalam sini nih ada yang bukan cuma salah satu saja dikuatkan, tapi keduanya yang dikuatkan. Iya, Ibu Turia. Tadi kalau nggak salah Dino sebagai korban. Dino, ya. Anto yang sebagai, ya. Tadi menurut tadi yang diselesaikan Ibu kepala sekolahnya itu, apakah Dino bersedia
Dino sebagai korban, Anto yang ditanyakan apakah bersedia meminta maaf kepada Dino sebagai korban. Nah itu itu supaya dapat menyelesaikan masalahnya. Oke. Kemudian Anto sebagai pelaku ini menyelesaikannya, memberikan waktu untuk bisa menjahit. Oke. Berarti di sini kalau Dino tadi yang Dino sebagai korban. Kemudian bentuk penguatannya bagaimana Ibu Sutinya? Anto dikuatkan dengan mengungkapkan keinginannya dengan pertanyaan dari Ibu Suti. Hal apa yang dapat dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kemudian Anto menjawab, saya perlu kancing baju saya diperbaiki, Bu. Kemudian Anto dikuatkan melalui tindakan yang dilakukannya apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolahnya. Oke. Boleh kita next Bapak? Di dalam kasus ini dua-duanya dikuatkan, yaitu Dino dikuatkan dengan melalui solusi apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Jadi kalau yang awal tadi kan bilangnya mau dilem. Sedangkan kalau dilem itu takutnya nanti akan terlepas lagi, jadi tidak menyelesaikan masalah. Jadi di sini sehingga solusinya yang didapat Anto yaitu dia harus mau belajar menjahit dan memperbaiki baju Anto seperti semula. Kemudian di sini Anto dikuatkan dengan mengungkapkan keinginannya dengan pertanyaan dari Ibu Suti. Hal apa yang dapat dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Karena di sini adalah Anto sebagai korban. Jadi di sini si Anto itu mau kancing bajunya itu harus diperbaiki. Anto dikuatkan melalui tindakan yang dilakukannya apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolah. Jadi mereka itu kan pasti ada keyakinan sekolah di setiap kelas ya Bu. Di sekolah kemudian di dalam kelas tuh ada lagi. Ada yang berbeda, ada yang sama. Silakan Bapak, next. Nah, di sini kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut, jelaskan. Kalau yang tadi misal pada saat datang tepat waktu, nilai kebajikannya tadi apa ya? Disiplin ya, disiplin. Nah kalau di sini nanti kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Ya tadi Bapak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang ada di depan itu. Kira-kira nilai-nilai kebijakan dalam tanda kurung keyakinan sekolah, kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut dan dijelaskan menurut pandangan Ulun pada saat Ibu memberikan pertanyaan seperti itu. Ada tiga yang saya tangkap di sana. Yang pertama kontrol diri. Nah, bagaimana dia mengontrol dirinya. Yang kedua itu ada saling menghargai. Dan yang terakhir itu ada rasa bertanggung jawab. Yang pertama tadi ada mengontrol diri. Bagaimana Dino mengendalikan emosinya agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan, misal memukul atau menendang, menampar dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Nah, di sana Dino bisa melatih mengendalikan emosinya. Yang kedua itu ada saling menghargai tadi. Saling menghargai di sekolah kita harus bisa mengajarkan rasa kasih sayang kepada siapapun agar siswa dan siswi itu memiliki rasa yang saling menghormati, respect satu sama lain. Nah, dan yang terakhir adalah rasa ada bertanggung jawab. Nah, kan Dino tadi sudah dijelaskan dia mampu atau dia mau belajar memperbaiki kancing temannya yang dirusak tadi. Nah, di sana Dino bertanggung jawab apa yang menjadi sebab yang dia lakukan. Jadi Dino itu belajar bertanggung jawab dan memperbaiki apa yang telah dirusaknya dan dilakukannya. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Boleh dilanjut? Ya, betul sekali. Di sini itu kontrol diri. Kontrol diri itu berarti Dino dia bisa mengendalikan emosinya. Karena sebagian orang itu ada yang tidak bisa mengendalikan emosinya, malah benar kah salah kan. Tapi kalau emosinya memang sudah meledak-ledak, maka bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian rasa tanggung jawab. Di sini rasa tanggung jawabnya itu si Dino sebagai pelaku dia mau memperbaiki dan mau belajar untuk menjahit.
Kemudian tadi ada tambahan ya tadi ya dari Bapak yaitu saling menghargai. Jadi saling menghargai di sini itu bisa dilihat dari Ibu Suti yang menanyakan kedua belah pihak, menanyakan kedua belah pihak, yang satu mau apa, yang satu mau apa, kemudian kita cari penengahnya apa. Jadi di sini sama-sama menghargai si pendapat korban dan si pendapat pelaku. Jadi di sini tidak ada yang disalahkan dan tidak ada yang dibenarkan. Yang penting permasalahan itu bisa diselesaikan dan diharapkan untuk masalah berikutnya tidak terjadi lagi. Oke, sudah? Sudah. Itu untuk kasus pertama. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjawab. Saya minta tepuk tangannya dulu. Oke, ternyata materi yang sudah disampaikan itu sudah mulai dipahami oleh Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan untuk ke kasus kedua, yaitu kasusnya Bapak Dharma. Nah, di sini ulun melanjutkan kasus yang kedua. Nah, di sini kasusnya yaitu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatumu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dalam kasus dua ini ada pertanyaan pertama, yaitu dalam kasus di atas sikap posisi kontrol apakah yang diambil oleh Bapak Lukman. Nah, terus apa indikatornya Bapak Ibu memilih posisi kontrol tersebut? Mungkin ada Bapak Ibu yang menjawab di pertanyaan pertama tentang kasus dari Sabrina. Ya, silahkan Pak Amar. Menurut Pak Amar, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Pak Lukman dan apa indikatornya? Jadi Bapak Amar memilih posisi kontrol tersebut. Oke, baik Bapak, sedikit ulun ingin menjawab pertanyaannya. Di sini sikap posisi Pak Lukman ini sebagai penghukum, sebagai penghukum. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan oleh Pak Lukman ini memang berdasarkan peraturan sekolah yang dibuat tentang seragam warna sepatu, itu wajib memakai sepatu hitam. Dan juga tindakan yang diambil Pak Lukman ini menyita sepatu milik Sabrina karena berwarna coklat. Agak berlebihan karena menyita sepatu si Sabrina. Itu aja Pak untuk jawaban dari ulun. Ya, terima kasih kepada Bapak Amar. Tepuk tangan dulu. Mungkin ada dari Bapak Ibu lain yang ingin menjawab pertanyaan pertama. Nah, lanjut Bu.
Iya, benar sekali Pak. Nah, di sini posisi kontrol Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Nah, kenapa? Di situ Pak Lukman langsung menyalahkan Sabrina ketika melanggar peraturan sekolah. Nah, tanpa mendengarkan alasan Sabrina tadi. Terus indikatornya tadi benar kata Pak Muhammad, Pak Lukman bersikeras dengan peraturan yang berlaku. Pak Lukman menghardik dan membentak dengan nada suara yang tinggi serta memberikan hukuman tanpa mau memahami alasan ataupun perasaan si Sabrina. Pokoknya Pak Lukman kalau mau tahu harus sepatu berwarna hitam. Mungkin seandainya Sabrina bertanya, kenapa Pak jadi sepatu sekolah itu harus berwarna hitam? Nah, kalau seandainya si Sabrinanya menanyakan balik, mungkin Pak Lukmannya juga bingung untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, lanjut Bu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Bapak Ibu, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, nah tadi misalnya Sidin kembali ke posisi manajer, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan kepada si Sabrinanya? Mungkin Bapak Ibu, ya silakan Bapak Roni. Oke, izin menjawab. Tadi kan Bapak Lukman ini tadi sini kasus ini sini termasuk sebagai yang masuk menghukum Pak. Iya, karena tindakan yang dilakukan Pak Lukman berdasarkan peraturan sekolah yang kalau ini seandainya sesuatu melanggar maka dihukum. Seandainya Pak Lukman ini sini sebagai menempatkan diri sebagai manajer maka kemungkinan besar Pak Lukman ini mempertanyakan beberapa pertanyaan. Semisal mungkin seperti ini mungkin. Apa kamu tahu tentang peraturan sekolah? Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi juga seperti ini. Apakah kamu merasa ada peraturan sekolah yang kamu langgar? Atau mungkin bisa juga seperti ini. Jika kamu melakukan pelanggaran, apa konsekuensi yang kamu dapat? Nah, mungkin seperti itu Pak. Iya, terima kasih dulu kepada Pak Roni. Ulun setuju dengan jawaban Pak Roni. Kalau Pak Lukman sebagai manajer, maka ada beberapa pertanyaan yang harus diberikan oleh Pak Lukman. Nah, salah satunya tadi berkaitan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yakni mengubah identitas yang gagal menjadi identitas sukses, membuat pertanyaan-pertanyaan bahwa berbuat salah tadi adalah hal yang manusiawi. Contohnya misalnya, mengapa memakai sepatu tidak berwarna hitam? Nah, tidak apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau jadi kasus tadi, Bapak Lukman tidak mau tahu, pokoknya apabila si anak tidak memakai sepatu berwarna hitam akan dihukum melepas sepatunya tanpa mendengarkan alasan, dan si anak tersebut tidak bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, lanjut Bu, pertanyaan yang sini, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini pertanyaannya, kamu punya alasan. Nah, benar seperti Bapak Rom tadi, kamu pasti punya alasan kenapa memakai sepatu berwarna coklat, dan bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini agar tidak terulang kembali. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di situ seharusnya Bapak Lukman menanyakan keyakinan apa yang dilanggar. Nah, jika kamu meyakininya, apa yang mau kamu perbaiki, dan jika kamu memperbaikinya lagi, kira-kira gambaran dirimu akan seperti apa nantinya. Nah, lanjut Bu, pertanyaan yang ketiga, kira-kira jika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, nah seandainya mudah-mudahan kita jadi kepala sekolah bertahan, nah nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Nah, nilai-nilai tadi mungkin ya silakan Wisna. Nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Nilai kebajikan yang ingin dituju salah satunya adalah disiplin, membiasakan anak mentaati peraturan untuk berpakaian, misalnya berpakaian, dan mungkin kalau untuk sepatu tadi sudah mungkin di sekolah itu menyepakati sudah sepatunya hitam, maka harus diikuti. Jadi disiplin mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, berarti pula nilai. Terima kasih dulu kepada Ibu Isna. Berarti menurut Ibu Isna nilai kebajikan apa yang dituju yaitu nilai kedisiplinan pula. Nah, benar sekali Bu Isna. Di sini seandainya kita jadi kepala sekolah, maka nilai kebajikan yang ingin kita tuju yaitu nilai kedisiplinan, nilai keindahan dan kerapian, serta nilai kebersamaan, nilai tanggung jawab. Nah,
Sekarang kasus yang ketiga akan dilanjutkan oleh Bapak Rafiki Hidayat. Kepada Bapak Rafiki Hidayat, dipersilakan. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Darman. Baik, untuk kasus ketiga saya tidak akan membacakan, tapi saya meminta kepada ibu-ibu yang di depan untuk membacakannya ya. Ya boleh ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu, Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Terima kasih kepada Ibu Turia dan Ibu Emma telah membacakan ceritanya. Ceritanya tadi adalah tentang si Fajar lah pada saat pembelajaran bahasa Inggris yang melakukan tindakan tidur-tiduran, guling-gulingan, sehingga ibu bahasa Inggris memanggilnya ke depan dan dia maju, dan setelah itu tidak bisa menjawab, lalu disuruh kembali duduk dan ibunya meminta pendapat lain. Baik, adapun pertanyaannya yang ini langsung membacakan semuanya aja ya, supaya biar bisa memperkirakan jawaban yang akan keluar. Oke, yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan? Jelaskan. Dan yang terakhir, apabila Anda adalah sebagai seorang kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda sebagai seorang kepala sekolah? Baik, dari 4 pertanyaan, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu, bebas. Dari nomor 1, 2, 3, 4. Oke, silakan Ibu. Ini mikrofon yang sambil lihat. Nah, kadang ambil, jangan pegang. Ya, izin menjawab. Yang pertama, pertanyaan pertama, posisi kontrol yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Karena dari dalam ini, gimana kamu Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihankah sama ibu? Ibu Dani memberikan pernyataan yang dimana membuat Fajar menjadi merasa bersalah. Oke, tepuk tangan dulu buat untuk posisi kontrolnya kita kunci tadi sebagai pembuat rasa bersalah ya. Ya, selanjutnya lagi ada lagi pertanyaan kedua. Oh, silakan Ibu. Ya, izin jawab yang pertanyaan yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, kira-kira kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu kebutuhan kasih sayang dan diterima karena merasa perlu diperhatikan. Ya, itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Izin menjawab pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pernyataan seperti apa? Pertanyaan Ibu, Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Misalnya seperti, Fajar, bagaimana keadaan kamu sekarang? Terus bisa dilanjutkan dengan apakah pelajaran yang ibu berikan kurang menarik?
Terus bisa dilanjutkan dengan ibu lihat Fajar sering tidur-tiduran dan acuh tak acuh saat pembelajaran ibu berlangsung. Mengapa Fajar melakukan hal tersebut? Dan selanjutnya bisa berdasarkan kesepakatan kelas yang ada, jika Fajar melakukan tindakan ini lagi, maka konsekuensinya adalah hasil nilai belajar Fajar bisa menjadi semakin menurun. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Baik, yang terakhir ada apabila Anda adalah sebagai kepala sekolah? Ya, silakan Ibu. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan keempat, yaitu apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yaitu saya akan memanggil siswa yang bersangkutan, kedua memanggil orang tua siswa yang memberikan pembinaan, yang ketiga memberikan dukungan dan motivasi kepada dewan guru agar meningkatkan pembelajarannya di kelas. Yang keempat yaitu memotivasi siswa agar lebih semangat dalam belajar. Itu saja. Oke, tepuk tangan buat Ibu Emma. Oke, baik. Sekarang kita coba lihat jawabannya bersama ya. Yang pertama, posisi kontrol tadi adalah pembuat rasa bersalah. Benar kata Ibu tadi. Karena ada dialog, gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Seperti contoh video yang ditampilkan oleh Bapak Dharma tadi, terlihat ya, membuat rasa bersalah. Baik, selanjutnya lagi Ibu. Oke, nah ini sikap Fajar yang dilihat dari tingkah lakunya, yaitu rasa kasih sayang dan diterima, karena merasa perlu diperhatikan. Mungkin dari cerita tadi Fajar pada saat itu kondisinya mungkin saat di rumah kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga terjadilah yang namanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Semisal kebutuhan di rumah terpenuhi, mungkin hal ini tidak akan dilakukan oleh Fajar. Oke, baik, selanjutnya lagi Ibu. Oke, ini pertanyaan tadi, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan? Jelaskan. Oke. Yang pertama itu adalah menanyakan kondisinya ya. Fajar, bagaimana keadaanmu sekarang? Selanjutnya menanyakan kembali perihal pembelajaran yang telah dilaksanakan. Apakah pembelajaran tersebut menarik menurutnya, atau pembelajaran tersebut kurang menarik, atau ada hal-hal yang menurut Fajar itu kurang menantang atau kurang ya tidak sesuai dengan seleranya. Nah, sesuai dengan kebutuhan Fajar tadi. Apakah pembelajaran yang Ibu berikan kurang menarik? Nah, terus selanjutnya lagi Ibu lihat Fajar sering tidur-tiduran dan acuh tak acuh saat pembelajaran Ibu berlangsung. Mengapa Fajar melakukan hal tersebut? Dan yang terakhir adalah menanyakan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Berdasarkan kesepakatan kelas yang ada, jika Fajar melakukan tindakan ini lagi, maka konsekuensinya adalah hasil belajar Fajar bisa menjadi semakin menurun. Nah, akibat melakukan tindakan tersebut, sehingga pembelajarannya si Fajar tadi kurang fokus, dan akibatnya bisa pada hasil belajar yang menurun. Baik, selanjutnya Ibu. Oke, apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Oke, ada beberapa tahapan yang mungkin dilakukan. Nah, ini dari pendapat Ibu Emma tadi hampir sama seperti pendapat yang dijawab. Yang jelas yang pertama itu adalah memanggil siswa yang bersangkutan, yang dimana Fajarnya kita panggil terlebih dahulu ke sekolah. Terus selanjutnya lagi memanggil orang tua siswa untuk diberikan pembinaan. Mengapa Fajar melakukan hal tersebut? Diberi penjelasan mengapa Fajar di sekolah seperti kurang semangat, gitu, dan apakah hal tersebut didapat dari rumah mungkin, atau pada saat dia berteman mungkin tidak ada temannya kemungkinan. Selanjutnya lagi memberi dukungan dan motivasi kepada dewan guru agar lebih meningkatkan pembelajarannya di kelas. Bisa jadi karena pembelajaran Ibu bahasa Inggris tadi hanya menggunakan metode ceramah aja. Jadi siswa ini, si Fajar ini mungkin karena dia merasa bosan, maka dilakukan hal yang tidak sewajarnya atau tidak sepatutnya dilakukan di dalam kelas. Dan selanjutnya lagi adalah memotivasi siswa agar lebih semangat dalam belajar, yang bisa dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran, yang dimana agar siswa ini loh pembelajaran yang akan kita
ajari ini loh yang nantinya akan kita dapat setelah belajar ini dan ini, supaya siswa menjadi termotivasi dan lebih semangat lagi dalam belajar. Selanjutnya lagi. Oke, kesimpulannya ini ulun yang bacakanlah. Ini kesimpulan, budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid. Bahkan dibutuhkan dukungan orang tua dan komite sekolah. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Aulia selaku moderator. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, demikian presentasi kami hari ini. Semoga apa yang sudah kami berikan bisa nanti akan diimplementasikan ke dalam kelas Bapak Ibu masing-masing, khususnya pada saat posisi kontrol, yang mana yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berhadir pada hari ini. Saya mau sedikit agak pantun. Harus balas Bu. Ya, Sungai Kelayan banyunya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan atau perkataan dari kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kau petik, mas ku betul. Ganteng. Hai nona cantik, ayo kita. Boleh mati kah? Gitu kamu ngerti. Ada video kami dulu. Mati tuh udah bak.